Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamala Sari. Saya mahasiswa dari Stikes Prima Indonesia, jurusan D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkaji perawatan pada luka. Jenis-jenis luka digolongkan berdasarkan sifat kejadian, yang kedua berdasarkan penyebabnya. Adapun berdasarkan sifat kejadian itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama luka tertutup, yang kedua luka terbuka. Nah, luka tertutup itu dimana ketika tidak terjadinya kerusakan. Contohnya seperti pada luka kesleo, terkilir, maupun pada saat terjadinya patah tulang. Nah, yang kedua itu luka terbuka. Luka terbuka adalah di mana suatu jaringan yang mengalami kerusakan atau mengalami ketidaksengajaan pada saat operasi maupun pada saat kecelakaan. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua berdasarkan penyebabnya. Nah, berdasarkan penyebabnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu luka mekanik dan luka non mekanik. Luka mekanik itu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu luka insisi atau insect wound, adalah luka yang terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Nah, luka yang kedua ini luka bersih atau aseptik, yaitu adalah luka yang sudah ditutupi oleh sutura atau perban mungkin. Yang ketiga, luka memar, contusion wound, adalah luka yang tidak disengaja yang terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan yang mempunyai ciri-ciri atau karakter seperti cedera pada jaringan lunak, perdarahan, dan bengkak. Yang keempat yaitu luka lecet atau abraded wound, adalah salah satu luka yang terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang tidak tajam. Yang kelima itu ada luka tusuk atau puncture wound, yaitu luka yang dibuat oleh benda yang tajam yang memasuki kulit dan jaringan di bawahnya, seperti paku yang menusuk alas kaki pada saat paku tersebut terinjak. Luka akibat peluru atau pisau yang masuk ke dalam kulit yang diameternya kecil. Nah, yang keenam ini ada luka gores atau lacerated wound, adalah luka yang biasanya terjadi bila kulit tersobek atau tergores secara kasar, yang terjadi secara tidak disengaja, biasanya disebabkan oleh kecelakaan akibat benda yang tajam seperti kaca atau kawat. Kalau dalam kasus kebidanan, yaitu robeknya perineum karena kelahiran bayi. Nah, yang ketujuh yaitu ada luka tembus atau luka tembak, penetrating wound, yaitu luka yang menembus organ tubuh, biasanya pada bagian awal luka yang diameternya kecil, tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan menjadi melebar, membesar. Nah, yang kedelapan ini ada luka bakar. Luka bakar yaitu combustio. Combustio, luka yang terjadi karena jaringan tubuhnya yang terbakar di salah satu sisi bagian tubuh, entah di tangan, di muka, atau di bagian kaki. Terus yang kesembilan itu ada luka gigitan. Nah, Morcum wound itu luka gigitan yang tidak jelas bentuknya pada bagian luka, contohnya kayak di tangan, terus kayak di lengan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada luka non-mekanik. Luka non-mekanik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada clean wounds atau luka bersih, yaitu luka beda tak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan atau inflamasi. Nah, dan infeksi pada sistem pernapasan, pencernaan, genital, dan urinaria tidak terjadi. Luka bersih biasanya menghasilkan luka yang tertutup. Jika diperlukan, dimasukkan drainase tertutup. Kemungkinan terjadi infeksi luka sekitar 1% sampai 5%. Nah, selanjutnya itu ada clean contaminated wounds atau luka bersih terkontaminasi. Nah, luka bersih terkontaminasi ini merupakan luka pembedahan di mana saluran respirasi, pencernaan, genital,
atau perkemihan dalam kondisi terkontrol. Kontaminasi tidak selalu terjadi. Kemungkinan timbulnya infeksi luka sekitar 3% sampai 11%. Nah, yang ketiga ini ada contaminate wounds, luka terkontaminasi, yaitu termasuk luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna. Pada bagian kategori ini juga termasuk insisi akut, inflamasi non purulen. Kemungkinan infeksi lukanya itu bisa 10% sampai 17%. Nah, selanjutnya itu ada luka berdasarkan kedalaman dan luasnya luka. Ya, yang pertama ini ada stadium 1. Stadium 1 itu yaitu luka superficial atau non-bleeding erythema, yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit. Yang kedua stadium 2 yaitu luka partial thickness, yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis, merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi blister atau lubang yang dangkal. Yang kedua adapun stadium 3 yaitu luka full thickness. Luka full thickness yaitu merupakan luka yang hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarnya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis, dan fascia, tetapi tidak mengenai otot. Nah, jadi luka ini tuh yang meliputi keseluruhan kerusakan atau nekrosis pada jaringan subkutan yang lebih mendasar. Terus ada stadium 4. Stadium 4 itu luka full thickness yang telah mencapai lapisan otot, tendon, dan tulang dengan adanya dekstrusi atau kerusakan yang luas. Nah, lanjut, yaitu ada berdasarkan waktu penyembuhan luka. Nah, di sini ada pertama ada luka akut, yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Lalu yang kedua itu ada luka kronis, yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan dapat karena faktor eksogen dan endogen. Nah, lanjut di sini ada proses penyembuhan luka yang terdiri dari 3 fase. Yang fase pertama itu fase inflamasi. Fase inflamasi adalah fase pertama dari proses penyembuhan luka. Fase penyembuhan luka berupa inflamasi, kemudian terbagi menjadi 2, yaitu inflamasi awal yang disebut hemostatis dan inflamasi akhir yang disebut lag phase. Nah, inflamasi awal ini atau hemostatis yaitu adalah saat jaringan kulit mengalami luka, pembuluh darah akan pecah dan mengakibatkan perdarahan. Nah, pada kondisi ini juga tubuh secara otomatis akan memberikan reaksi yang disebut sebagai inflamasi awal yang gunanya yang menghentikan pendarahan tersebut. Nah, selanjutnya ada inflamasi akhir atau lag phase, yaitu setelah darah membeku, maka yang dilakukan oleh tubuh selanjutnya adalah mengirimkan pasukan sel darah putih atau leukosit yang berguna untuk mencegah terjadinya infeksi agen mikrobial patogen dan membuang jaringan rusak yang telah mati. Leukosit atau sel darah putih itu dan radang akut akan menyerang area peradangan yang berguna untuk membasmi bakteri dan debris matriks sekuler. Fase penyembuhan luka inflamasi yang akhir terjadi 5 hari pasca trauma luka muncul. Nah, selanjutnya ada fase kedua yaitu proliferasi. Nah, fase ini yaitu fase penyembuhan luka yang berlangsung selama hari ketiga hingga 2 minggu pasca trauma. Nah, proliferasi ini diawali oleh aktivitas fibrolas mensintesis kolagen dan proteoglikan yang menghasilkan jaringan pasut yang terjadi di hari kelima pasca adanya luka. Nah, fase proliferasi ini diakhiri dengan
tumbuhnya jaringan epitel, yang mana di jaringan epitel ini berperan dalam meningkatkan aliran darah menuju area luka. Nah, darah yang akan menyalurkan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan jaringan untuk melancarkan proses penyembuhan pada luka. Yang ketiga itu, atau yang terakhir ini, ada fase maturasi. Nah, fase maturasi itu fase penyembuhan luka yang dimulai pada hari ke-20 pasca luka dan berakhir dalam kurun waktu tahunan, yaitu sekitar 1 sampai 2 tahun. Fibrolas secara berkelanjutan akan mensintesis kolagen yang berdampak pada mengecilnya area luka. Nah, penurunan elastisitas kulit dan munculnya gens putih di sekitar luka. Nah, setelah itu akan timbul jaringan parut yang memiliki tensi atau kekuatan serupa dengan jaringan yang sudah rusak akibat luka. Setelah itu, kulit baru secara penampilan tidak sama dengan kulit lama, terutama dari aspek kelenturan pada kulit. Kulit baru biasanya cenderung tidak selentur kulit sebelum mengalami luka. Hal ini dikarenakan elastin. Nah, protein yang berperan dalam membentuk kelenturan kulit tidak dapat diproduksi kembali seperti halnya kolagen. Nah, selanjutnya itu adalah warna dasar luka. Nah, warna dasar luka ini ada 3 yang saya ketahui. Itu ada luka merah atau red, itu merupakan luka dengan dasar luka merah tua atau merah terang dan selalu tampak lembab, yaitu merupakan luka bersih dengan banyak vaskularisasi, karenanya mudah berdarah. Luka yang berwarna merah muda atau pucat adalah luka sehat pada fase akhir proses penyembuhan di luka tersebut. Nah, selanjutnya ada luka kuning atau yellow, adalah luka dengan dasar luka yang berwarna kuning, kuning kecoklatan, kuning kehijauan, kuning pucat, yaitu merupakan luka yang keadaan terkontaminasi atau terinfeksi, yang jenis pas atau jenis nekrosis. Dengan kata lain, luka kuning merupakan campuran dari jaringan nekrotik yang berhidrasi bakteri dan leukosit mat dengan jaringan fibrosa. Luka dengan mayoritas warna kuning sering disebut dengan nanah. Luka ini adalah luka yang terkontaminasi atau terinfeksi dan merupakan luka pada keadaan lembab di jaringan avaskularisasi. Nah, yang ketiga ini ada luka hitam atau black. Itu adalah luka yang dasar berwarna lukanya hitam kecoklatan, hitam kehijauan, seringkali disebut dengan nekrosis atau jaringan mati. Kenapa? Karena nekrosis berasal dari bahasa Yunani atau nekpos, yaitu mati. Adalah nama yang diberikan untuk sel dan jaringan hidup yang mati secara tidak wajar. Nekrosis berarti kematian dalam tubuh. Nekrosis itu merupakan kondisi yang irreversibel jaringan nekrotik dengan berbentuk lunak atau dapat membentuk jaringan parut. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan mohon maaf.